Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak percaya kalian dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berseru dalam doa dulu. Bapa yang baik, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami memulai ibadah pada hari ini. Engkau tolong sertai kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik ikutin gerakan Kak Sofi ya. Musik. Kasihnya seperti sungai. Siap-siap gerakannya adik-adik. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi adik-adik, katakan kasihnya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, di hatiku. Musik. Sama-sama katakan dalam-dalamnya cintamu Bapa. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, lebih semangat. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Goyang lagi adik-adik. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Wah, kalian luar biasa banget tadi memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan, tetapi kakak minta kalian duduk dengan posisi ternyaman kalian dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kalian untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lebih sungguh lagi yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan saya.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Dan hari ini kita ketemu kembali dengan penuh sukacita masih dalam suasana Natal. Dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang sangat indah hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Tundukkan kepala dan kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami semua anak-anak-Mu akan mendengar firman. Urapi kami, sertai kami sehingga firman-Mu bisa tumbuh di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah tentang Bapak Abraham yang menerima janjinya Tuhan. Nah, sebelumnya Om mau tanya dulu. Pernah nggak punya teman tapi dia suka ingkar sama janjinya? Sebentar dia bilang ini, tapi dia tidak tepati janjinya. Dia selalu ingkar. Om punya teman seperti itu. Dia pernah berjanji sesuatu, tapi tidak ditepati. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan itu pasti menepati janjinya. Tuhan Yesus ketika berjanji, dia pasti menepati janjinya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama baca di Kejadian 15. Ayo buka Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan. Sekali lagi di Kejadian 15. Ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Jadi Abraham, Bapak Abraham ini, dia tidak punya keturunan. Dia tidak punya anak. Jadi Tuhan bilang, Tuhan bawa dia keluar, coba lihat ke langit. Coba hitung tuh bintang. Oh, bisa ngitung nggak jumlahnya bintang? Adik-adik bisa nggak? Kalau lihat ke langit, kan banyak tuh bintangnya, banyak banget. Bisa ngitung nggak? Om Ronaldo nggak bisa ngitung, saking banyaknya. Dan Tuhan bilang sama Bapak Abraham, nanti keturunanmu tuh akan sebanyak bintang di langit. Mungkin banyak orang tidak percaya, bagaimana mungkin? Bapak Abraham gak punya anak. Terus Bapak Abraham udah tua. Bagaimana mungkin punya keturunan nanti banyaknya seperti bintang di langit? Tapi sekali lagi, janji Tuhan itu iya dan amin. Dan ketika Allah berfirman bahwa Dia akan memberikan keturunan buat Abraham, Tuhan berjanji akan keturunannya Abraham seperti bintang di langit banyaknya. Itu Tuhan tidak pernah bohong. Dia pasti akan menepati. Bagaimanapun caranya, Dia akan menepati janjinya. Cepat atau lambat, pasti akan ditepati. Nah, singkat cerita, Abraham bilang begini sama Tuhan. Ya gimana dong Tuhan? Saya kan gak punya anak. Gimana bisa punya keturunan seperti bintang di langit? Nanti kalau saya mati, yang mewarisi harta benda saya nanti Eliezer nih. Saya punya hamba yang orang Damsyik.
nanti dia, karena saya nggak punya anak, nggak punya keturunan. Jadi Abraham itu punya hamba yang namanya Eliezer. Karena dia tidak punya anak, nanti kalau Abraham mati, hartanya semua dikasih sama Eliezer. Tapi Tuhan bilang begini, nanti yang jadi pewarisnya bukan Eliezer, bukan hambamu, tapi anakmu yang jadi pewarisnya. Tapi gimana caranya nih? Saya kan gak punya anak, udah gitu sudah tua. Udah tua, udah lebih tua dari Santa yang kemarin. Jadi Tuhan bilang, kamu percaya bahwa itu akan terjadi. Nah, singkat cerita, ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kok belum ada ya? Kok janji Tuhan belum datang ya? Tapi Bapak Abraham tetap percaya bahwa satu saat nanti Tuhan akan tepati janjinya. Jadi hal yang kita belajar dari Bapak Abraham adalah Bapak Abraham tidak pernah meragukan Tuhan. Dia tetap percaya. Mungkin waktunya tidak segera. 1 tahun, 2 tahun, kok belum ada ya? 3 tahun, kok belum ada. Tapi Abraham tetap menunggu waktunya. Bapak Abraham tetap sabar menanti. Begitu juga kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan. Mungkin adik-adik punya sesuatu yang ingin diminta sama Tuhan. Tuhan, saya pengen supaya nanti setelah besar saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya ingin menjadi orang yang berhasil. Kita harus berdoa dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Caranya macam-macam. Kita bawa kepada Tuhan dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Jawaban Tuhan macam-macam. Banyak cara Tuhan jawab. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi kita jangan ngatur nanti jawabannya kayak ini ya Tuhan ya, saya maunya kayak begini. Jangan seperti itu. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kita menerima setiap berkat yang Tuhan berikan. Apapun jawaban Tuhan, kita ucapkan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati saya. Bentuk apapun jawaban Tuhan. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya. Mungkin nanti ada orang yang bilang, gak mungkin Tuhan bisa tolong kamu. Gak usah dengerin. Itu orang yang tidak percaya. Kita sebagai anak sekolah minggu yang percaya sama Tuhan Yesus harus yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Itu sudah dialami sama bapak-bapak kita seperti Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub. Semuanya Tuhan berkati dengan caranya. Nah, singkat cerita, ketika usianya Abraham waktu itu sudah tua, sudah 75 tahun, tapi belum punya anak. Akhirnya dia nunggu dengan sabar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini kok belum ada ya? Tapi Bapak Abraham tetap sabar. Apapun yang terjadi, Bapak Abraham tetap sabar. Nah, satu ketika umurnya Bapak Abraham sudah sekitar 100 tahun, Tuhan memberikan satu orang anak laki-laki pada Bapak Abraham. Luar biasa ya, Tuhan luar biasa. Mungkin waktu menunggunya agak lama, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapak Abraham punya anak yang diberi nama Ishak. Banyak yang tidak percaya. Ketika
istrinya Bapak Abraham yang namanya Sarah, dia tertawa, nggak mungkin, kok saya udah tua, gimana mungkin, saya kan udah tua, nggak mungkin bisa punya anak. Dia tertawa. Makanya dinamain Ishak, yang artinya tertawa. Nah, Ishak ketika besar dan sudah menikah, istrinya namanya Ribka. Nah, mereka punya 2 orang anak. Ishak ini, anaknya Bapak Abraham ini punya 2 orang anak. Namanya Esau dan Yakob. Sekali lagi, ini anak kembar, Esau dan Yakob. Ya. Kemudian Yakob ini punya 12 orang anak laki-laki. Ya, kita lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. 12 orang anak laki-laki itu namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Isakar, Zebulon, Gad, Asyer, Yusuf, dan yang paling kecil namanya Benyamin. Itu anak ke-12. Luar biasa ya. Dari tidak punya anak sampai dia punya keturunan yang begitu banyak. Nah, ketika 12 orang anak ini punya anak lagi, akhirnya keturunannya Bapak Abraham ini menjadi bangsa yang sangat besar. Itu bukti bahwa janjinya Tuhan tidak pernah diingkari, selalu ditepati. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus setia menanti dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan menepati janjinya mulai dari lahirnya Ishak. Ishak punya 2 orang anak. Dari namanya Esau dan Yakub. Yakub punya 12 orang anak. Dan anaknya Yakub yang 12 ini punya anak lagi. Menjadi bangsa yang begitu besar. Jadi hari ini kita sama-sama percaya, kita sama-sama belajar bahwa ketika Tuhan berjanji, Dia akan melakukan bagaimana caranya Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Demikian pula ketika kita punya pergumulan, anak adik-adik punya pergumulan, setiap kita punya pergumulan, sampaikan pada Tuhan. Tuhan, saya ada masalah, saya ada kesulitan. Kasih tahu sama Tuhan. Dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan tepati janjinya. Tuhan berjanji pada kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, memberi kita berkat-berkat terbaik. Itu janjinya Tuhan buat kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Dan percayalah, hal yang sama akan Tuhan berikan kepada kita. Setiap anak-anak Tuhan yang memanjatkan doa, pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Seperti halnya Bapak Abraham. Mungkin umurnya ketika Ishak lahir sudah umur 100 tahun. Sudah tua sekali. Kalau orang bilang ya nggak mungkin punya anak udah tua. Tapi Tuhan bisa merubah semua itu meskipun Abraham sudah tua. Tuhan bisa membuat mujizat sehingga dia punya anak. Begitu pula mujizat yang sama bisa sampai kepada kita. Jadi ketika Tuhan mau menjawab kita, mau menepati janjinya, tidak terhalang oleh keadaan. Mau orang tua, mau hal yang tidak mungkin, bagi Tuhan semuanya mungkin. Yang perlu kita lakukan adalah minta dan tunggu dengan sabar, menanti dengan sabar dan percaya bahwa janji Tuhan itu selalu indah. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan janji Tuhan itu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Dan Om Ronald percaya bahwa setiap kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan, tetap percaya. Jangan pernah meragukan janjinya Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan ya dan amin.
Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika dia berjanji menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan ditepati, dia juga akan menepati janjinya ketika dia berjanji pada kita. Termasuk ketika dia berjanji pada anak-anak sekalian, dia akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Puji Tuhan, demikian cerita firman Tuhan. Sampai ketemu lagi pada waktu-waktu yang berikut. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggunya hari ini seru kan? Jangan lupa minggu depan untuk tetap ikuti Sekolah Minggu GBI Gen Wisata di channel YouTube yang ini. Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Sekolah Minggu GBI Gen Wisata, kalian juga bisa loh untuk follow Instagram Sekolah Minggu GBI Gen Wisata yang ini. Ini menyambut teman-teman yang baru bergabung di ibadah sekolah minggu online GBI Gen Wisata. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Semoga kita bisa sama-sama bertumbuh dan berbuat dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.